Shalom saudara. Saya percaya hari ini kabar kita luar biasa, baik, diberkati, sehat, amin. Haleluya, terima kasih Pak Irwan, Bu Angel, Kak Yul atas kesempatannya hari ini saya boleh bersaksi buat kita semua. Dan terima kasih buat semua tim yang sudah mempersiapkan. Terima kasih Mas Sony yang dari tadi sepertinya lebih panik dari saya. Tunggu sebentar, jangan maju dulu. Iya mas. Bentar, jangan dipegang dulu. Iya mas. Gak apa-apa. Saya berdoa hari ini kesaksian saya bisa membuat iman kita semakin bangkit lagi. Amin saudara. Haleluya. Kalau saudara suka dengan judul kesaksian, saya mau kasih judul kesaksian saya hari ini. Yaitu Renewed Mind, Transform Life. When truth change, the way you think, everything changes. Saya mau mulai dengan satu hal ini Bapak Ibu Saudara. Saya dulu berpikir bahwa kehidupan kekristenan itu bisa berubah dari luar ke dalam. Saya dulu berpikir dengan semua yang saya terima, dengan semua pembelajaran yang saya pelajari, itu bisa mengubah saya dari dalam, dari luar ke dalam. Tapi Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan long story short, ketika pikiran saya mulai diperbaharui oleh firman Tuhan, disitulah saya mengalami banyak perubahan Bapak Ibu Saudara. Terutama waktu saya masuk menginjakan kaki saya di Charis Bible College Indonesia di Jakarta. Ini bukan sebuah teori, karena tadinya saya belajar teori saudara. Darinya teori menjadi sebuah pengalaman pribadi yang luar biasa. Singkat cerita, Agustus 2024 saya masuk di Charis Bible College. Tentu saya tahu Charis dari salah satu mentor saya, yaitu Ibu Sari Pitaloka yang sering kita panggil Bude Sari. Hari ini beliau tidak ada, padahal tanggal hari ini beliau yang tentukan. Tapi tiba-tiba ada tugas negara yang tidak bisa diabaikan ya saudara. Tapi saya mau cerita gini saudara, saya punya latar belakang, saya sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi S1, S2. Saya belajar sampai S2 Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingat 3 bulan pertama saya masuk Charis, saya samperin Pak Irwan dan saya bilang, Pak, saya pikir saya tahu. Tapi ternyata yang saya pikir saya tahu semuanya runtuh. Semua fondasi yang saya pelajari runtuh seketika. Saya pikir semua doktrin, pengajaran, buku-buku yang banyak itu yang saya pelajari saudara, sudah memberikan saya rasa cukup untuk saya tahu tentang Tuhan. Seperti katanya teologi, ilmu tentang Tuhan. Ternyata berilmu aja tuh gak cukup saudara. Tapi saya di Charis saya mengalami pembaharuan budi. Saya mengalami perubahan pola pikir. Dan di situ saya bisa katakan bahwa buahnya dirasakan oleh banyak orang. Itu yang paling penting saudara. Saya dulu memiliki pengertian dan pemahaman yang kurang tepat tentang firman Tuhan. Saya gak bilang sekolah saya salah, enggak. Cuman kurang tepat saja saudara. Saya gak bilang semua yang saya pelajari itu, sesat, gak bener. Enggak juga saudara. Tapi mungkin saya waktu itu fokusnya cuman belajar, tapi tidak mengalami. Karena apa? Saya berpikir bahwa keselamatan itu harus diusahakan. Saya berpikir dengan saya belajar tentang Tuhan, Tuhan makin sayang sama saya. Saya pikir dengan saya pelayanan, saya berpuasa, saya berdoa, saya menanggalkan kedagingan-kedagingan saya. Itu semua membuat Tuhan makin sayang sama saya. Hidup saya berubah saudara. Darinya saya berusaha lebih keras untuk saya meraih keselamatan, saya masuk Charis, saya belajar bahwa ternyata Tuhan sudah menyelesaikan karyanya 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Tadinya saya pikir saya harus salipin Tuhan setiap minggu. Mohon maaf, lebih tepatnya setiap minggu pertama. Waktu perjamuan kudus saudara.
gitu kan, mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Tapi di sini saya belajar, saya mengalami pembaharuan budi. Dan saya juga tadi berpikir bahwa keselamatan harus diusahakan, harus hidup kudus, harus doa, harus puasa supaya Tuhan sayang lebih lagi sama saya. Tapi hari ini saya sadar bahwa itu semua tidak benar. Bahwa saya gak hidup untuk mendapatkan kasih Tuhan karena saya sudah dikasihi. Sebab itu karena tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. Dan saya mau saksikan saudara bahwa ini berdampak kepada komunitas yang saya pimpin, kepada komunitas yang saya gembalakan. Saya saat ini memimpin sebuah komunitas bersama dengan Kak Sari juga, namanya Now Generation Community Center. Di situ tadinya ya seperti komsel biasa saudara, komsel yang biasa, komunitas biasa. Kumpul-kumpul anak muda, nongkrong-nongkrong anak muda, tanpa ada sesuatu yang signifikan saudara. Ya kita belajar firman Tuhan, tapi saya membagikannya dengan cara saya yang dulu. Saya bilang kamu harus hidup kudus, kalau enggak kamu ntar gak diberkati. Kamu harus hidup kudus, kalau enggak kamu nanti gak disayang sama Tuhan. Nanti kamu dosa, kamu masuk neraka. Padahal kita hidup kudus karena kita sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dan itu bukan usaha kita lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Nah waktu saya masuk Charis, saya belajar di level 1. Saya belajar bagaimana Tuhan melihat saya, identitas saya di dalam Kristus. Disitulah awalnya saya dulu yang berubah. Waktu saya mulai berubah, satu kali saya datang ke anak-anak saya bilang, kita mulai dari awal lagi ya. Saya minta maaf yang saya bagikan salah ternyata selama ini. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, Tuhan menambahkan banyak anak-anak, tapi bukan tentang kuantitasnya, tapi tentang kualitasnya. Itu yang bertumbuh dan berkembang Bapak Ibu Saudara. Singkat ceritanya, ada banyak kesaksian yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita belajar tentang identitas kita di dalam Kristus. Itu yang mungkin pelajaran yang paling powerful waktu saya mengajarkan ini. And anyway saya mengajarkan tentang DI. Jadi sekarang kita udah di DI level 3 di komunitas saya. Itu saya sesekali ngajar di situ tapi lebih banyak juga Kasari. Dan itu sangat amat berdampak bagi komunitas yang saya pimpin. Sebagai contoh, waktu kita belajar tentang kesembuhan. Sekarang saya bisa bilang Bapak Ibu Saudara, sudah banyak dari mereka yang sakit itu sembuh. Karena pengajaran ini Bapak Ibu Saudara. Tentu karena Tuhan lewat pengajaran ini Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak saya sekarang punya tipikal gini. Jangan ngomong lagi sakit deh kalau datang ke komsel. Pasti didoain. Gitu. Dan mereka punya satu bahasa yang selalu mereka lakukan, mereka katakan waktu mereka datang, waktu mereka sedang sakit, mereka bisa bilang gini, Kak doain ya aku sedang melawan sakit. Kak doain ya aku sedang melawan penyakit A, penyakit B, penyakit C. Mereka datang bukan lagi dengan identitas mereka pribadi yang sakit berusaha untuk sembuh, tapi mereka adalah pribadi yang memang sehat dan melawan sakit penyakit. Dan kesana simple ya saudara, kesana kayak itu cuman dibalik-balikin kata. Tapi ternyata itu powerful sekali. Dan ini yang saya mau saksikan Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada salah satu anak komsel kami itu mengalami sebuah kecelakaan. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Itu momen di hari itu kami diundang ke salah satu festival gospel di AIS BSD, jadi kami harus siapin lagu single sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sedang mempersiapkan, kita mau ciptain lagu apa nih untuk kita bawakan di acara tersebut. Nah singkat cerita hari Rabunya kita harus workshop, hari Selasanya kita dikabarin salah satu anak komsel kita itu kecelakaan ditabrak mobil. Jadi dia naik Gojek, lalu waktu dia lagi mau keluar dari parkiran, tiba-tiba ada mobil yang hantam dia dari arah kanan. Kencang sekali. Dia terpental berapa meter, motornya terpental berapa meter. Long story short, dibawa ke rumah sakit, di CT scan, di ronsen, hasilnya tulang ekornya retak, saudara.
tulang ekornya retak. Tapi anak ini rajin datang komsel, anak ini rajin terima pengajaran DI. Dan dia tahu bahwa sakit itu bukan punyanya dia. Sakit itu bukan identitasnya dia. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, dia telepon saya, dia telepon Kasari, kita berdoa lewat telepon, kita sepakat bahwa dia sudah sembuh. Lalu malamnya saya bersama dengan beberapa anak komsel saya, kita pergi ke sana, kita pergi ke rumah sakit dan kita doakan, kita sepakat. Sesuai yang kita pelajari bahwa kita berdoa tidak bertele-tele seperti orang munafik, kita sepakat aja bahwa kamu udah sembuh ya. Iya, kamu percaya kamu sudah sembuh karena yang bisa menyembuhkan itu iman kamu dulu, baru iman kita sepakat kamu pasti sembuh. Amin, amin, udah. Long story short, kita berdoa malam itu, Bapak Ibu Saudara, gak sampai 24 jam, sekitar mungkin siang, kita datang jam 11 malam, sekitar mungkin siang, jam 12-an siang, jam setengah 1, dia telepon saya. Kemarin dia telepon saya kan nangis-nangis, jerit-jerit. Dia telepon saya suaranya tenang, dia bilang gini, Drin, dia mungkin agak bingung mau jelasin gimana. Terus dia bilang gini, dokternya bilang pas di ronsen, tulangnya gak ada yang patah. Dan ini fotonya saya tunjukin saudara. Nah itu sebelah kanan, itu before. Jadi kalau ada yang dokter di sini mungkin bisa lihat ya. Before, jadi dia ngide aja tulis nih saudara. Sebelum didoain sama setelah didoain. Before itu malamnya, itu kalau saudara lihat itu ada fracture yang dilingkarin warna biru. Saudara, itu patah, itu benar-benar, itu patahnya besar loh saudara. Hampir setengah tulangnya itu patah. Dan waktu saya ada lihat satu hasil CT scan-nya, itu lebih jelas lagi patah. Dan dokter bilang harus operasi. Harus operasi. Tapi di malam itu saya waktu doa, waktu itu kita sepakat tidak dioperasi. Karena dia gak punya insurance saudara. Harus menyiapkan uang 77 juta. Udah iblis mau curi kesehatannya, mau dicuri lagi duitnya. Tapi kita sepakat, gak, kamu sembuh. Kamu percaya, iya sembuh. Besoknya saudara, di ronsen. Itu hasil yang sebelah kiri. Saudara bisa notice perbedaannya sebelah kiri. Tulangnya nyambung saudara, gak sampai 24 jam. Langsung nyambung, instan. Dia sampai ngomong sama dokter, dok bener nyambung? Iya, CT scan, kamu gak perlu di CT scan. Di hasil ronsennya tulang kamu gak ada apa-apa. Luar biasa saudara. Dan saya percaya itu semua dimulai dari pembaharuan budi. Yang saya alami, lalu saya bagikan ke anak-anak saya dan merekalah buahnya. Mereka mengalami pembaharuan berbudi mereka sendiri dari pelajaran discipleship and evangelism. Seperti yang tadi ditulis, sekarang kami semua bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Dan semua yang baik itu asalnya dari Tuhan. Kehendak Tuhan adalah pemulihan, berkat, kesembuhan, mujizat. Dan saya berdoa ini gak cuma dialamin saya dan komunitas saya, tapi ini dialamin oleh kita semua yang ada di Charis Bible College. Saya encourage anak-anak muda yang ada di sini, ayo ikut Charis Bible College. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.